Kaisar Naga Abadi Chapter 1531 Bahasa Indonesia 1531 Bab 1531 Menantang Pembangkit Tenaga Listrik Tingkat Atas. Para pemimpin dari tiga sekte besar, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu, berdiskusi. Pertama-tama mereka akan melenyapkan sekte terlemah, kemudian bergabung untuk menghadapi Lu Ming dan yang lainnya dari Lembah Dewa Naga. Mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Lu Ming dan yang lainnya sekarang, sekte lain kemungkinan besar akan memanfaatkan mereka. Kalau begitu, mereka bahkan mungkin tidak bisa masuk 10 besar dan tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun kali ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima bagaimanapun caranya. Menghilangkan sekte terlemah lainnya setidaknya akan menjamin bahwa mereka akan masuk 10 besar dan dapat berpartisipasi dalam pertemuan penyegelan harta karun di masa depan. Dia akan berurusan dengan Lu Ming dan yang lainnya setelah dia masuk 10 besar. Ini adalah rencana mereka. Benar saja, Dewa Langit mengirim Kaisar Bela Diri tingkat kelima untuk menantang Kaisar Bela Diri tingkat keempat dari keluarga Po Yuan. Keluarga Po Yuan adalah salah satu kekuatan terlemah. Hehe, sepertinya Sekte Tianshan takut. Mengapa kamu tidak berani menantang adik-adikku di Lembah Dewa Naga? Di tribun, favorit kerajaan bela diri tingkat ketujuh dari Lembah Dewa Naga berbicara. Dia memandang tribun Sekte Tianshan dengan jijik. Sebelumnya, mereka berulang kali diejek oleh orang-orang dari Sekte Tianshan, mengatakan bahwa mereka pasti tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun kali ini, yang membuat mereka sangat cemberut. Sekarang, mereka akhirnya bisa melawan. Kenapa terburu-buru? Benar, pertunjukan bagus masih akan datang. Pakar kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi yang berada di alam bela diri kerajaan tingkat ketujuh ke atas mendengus dingin. Hansun, ini rencana yang bagus. Sebuah suara tua terdengar dari paviliun. Itu adalah tetua Sein dari Lembah Dewa Naga. Elder, ini adalah ide junior Brother Lu Ming. Hansun berkata sambil membungkuk ke arah paviliun. Lumayan. Pertahankan kerja bagus Anda. Kita harus membuat beberapa sekte membayar harganya. Jika tidak, apakah menurut Anda Lembah Dewa Naga mudah untuk ditindas? Petik 2. Tetua Sein dari Lembah Dewa Naga melanjutkan. Tetua, jangan khawatir. Saya jamin Anda akan puas. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Saat itu, pertempuran telah dimulai. Pakar kebanggaan surga dari Sekte Tianshan telah dengan mudah mengalahkan pakar kebanggaan surga dari keluarga Po Yuan. Selanjutnya, giliran Sekte Iblis Tianyu. Sekte Iblis Tianyu juga mengirimkan seorang ahli untuk menantang keluarga Po Yuan dan dengan mudah mengalahkan keluarga Po Yuan. Saat giliran Sekte Yudu, mereka juga akan menantang keluarga Po Yuan. Semua orang mengerti bahwa tiga sekte utama dari Sekte Dewa Surgawi akan bergabung untuk melenyapkan sekte yang lebih lemah. Keluarga Po Yuan tidak berdaya, mereka bahkan tidak bisa menolak. Tahun ini, ada kesenjangan dalam bakat keluarga Po Yuan. Mereka bahkan tidak memiliki satu pun tubuh spiritual bumi kelas atas yang telah mencapai puncak alam bela diri kerajaan tingkat ke-6. Mereka hanya memiliki satu tubuh spiritual bumi kelas atas, yang berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-4. Mereka hanya bisa menjadi sasaran dan tidak bisa melawan. Segera, giliran Lembah Dewa Naga. Kali ini, Sue Ningsin telah menantang Sekte Dewa dan membunuh favorit kerajaan bela diri tingkat ke-6 di surga. Hal ini membuat wajah orang-orang dari Sekte Dewa menjadi semakin jelek. Sebelumnya, mereka telah membunuh murid-murid Lembah Dewa Naga dengan arogan, dan Lembah Dewa Naga tidak dapat melawan. Tapi sekarang, penduduk Lembah Dewa Naga sedang memburu Sekte Tianshan mereka. Sulit bagi mereka untuk melawan. Mereka tidak bisa berkata apa-apa dan sangat tertekan. Di ronde ke-11, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu akan terus menantang keluar. Giliran Lembah Dewa Naga, akhirnya giliran Hansun. Hansun juga menantang ahli alam bela diri kerajaan LV6 dari Sekte Dewa Surgawi. Hansun memiliki tubuh spiritual bumi kelas atas dan budidayanya berada di puncak ranah bela diri kerajaan LV6. Dia sangat kuat. Lawannya bahkan tidak bisa keluar dari ring pertarungan dan dengan mudah dibunuh oleh Hansun.
Sekte Tianshan hanya bisa bertahan. Mereka harus bertahan sampai 3 sekte tersingkir. Saat itu, mereka akan melancarkan serangan balik. Di ronde ke-12, 3 sekte besar dari Sekte Tianshan akan terus menantang keluarga Po Yuan. Ini karena masih ada sekte lain yang menantang keluarga Po Yuan. Jumlah anggota keluarga Po Yuan juga berkurang menjadi 1 digit. Mereka sudah ditakdirkan untuk tersingkir. Babak ini, akhirnya giliran Lu Ming yang menantang. Bus, Lu Ming maju selangkah dan muncul di ring pertarungan. Pandangannya tertuju langsung pada sisi Sekte Tianshan. Tidak ada yang terkejut. Sekarang, Lembah Dewa Naga secara alami akan membalas dendam dan membunuh orang-orang dari Sekte Tianshan. Tatapan Lu Ming menyapu para jenius dari Sekte Dewa Surga yang tersisa. Ekspresi mereka berubah drastis, terutama beberapa jenius kerajaan bela diri tingkat 6 di surga. Wajah mereka menjadi pucat. Akhirnya, pandangan Lu Ming tertuju pada seorang pemuda berambut putih. "Kamu, turun dan mati," Lu Ming berkata dengan dingin. Apa, Lu Ming ingin menantang Bai Mo? Hati orang-orang di sekitarnya bergetar. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Mari kita bahas terlebih dahulu. Memang, aku tidak pernah menyangka Lu Ming akan menantang Bai Mo sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Dewa telah menghasilkan banyak orang jenius dan kuat. Dikatakan bahwa ada 3 badan spiritual bumi kelas atas yang telah mencapai puncak alam bela diri tingkat 6 yang berpartisipasi dalam pertemuan kecil penyelesaian harta karun. Bai Mo ini adalah salah satunya. Benar sekali, Bai Mo, dia adalah salah satu ahli terbaik dalam lelang harta karun kali ini. Banyak orang yang bersemangat. Pertempuran puncak akan segera dimulai. Adik laki-laki Lu Ming, mata Han Sun juga berkedip. Tindakan Lu Ming telah melebihi ekspektasinya. Dia mengira Lu Ming akan menantang kaisar bela diri tingkat 6 biasa. Kamu ingin menantangku? Tubuh Bai Mo mengeluarkan niat membunuh yang dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Tidak buruk, kata Lu Ming. Baiklah, aku ingin membunuhmu nanti, tapi karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, aku akan mengirimmu pergi dulu. Bai Mo berkata dengan dingin. Dia bergerak dan muncul di ring pertarungan, berdiri di hadapan Lu Ming. Ah, benarkah? Jika aku membunuhmu, Sekte Tianshan akan patah hati. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Tebasan esensi putih. Saat ini, Bai Mo pindah. Cahaya pedang seputih salju menebas ke arah Lu Ming dengan kecepatan luar biasa. Sebelum pedang mencapai dia, niat tajam itu menembus udara dan mengeluarkan suara siulan. Tidak semua orang di Sekte Tianshan mengembangkan seni suci. Banyak orang mengembangkan seni lainnya. Bus, tombak senjata spiritual kaisar muncul di tangan Lu Ming. Dengan goyangan tombak, itu berubah menjadi sinar tombak dan menembus udara. Cahaya tombak dan cahaya pedang bertabrakan, dan energi padat menyebar ke segala arah. Lu Ming dan Bai Mo sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Ranah Bai Mo sangat istimewa. Warnanya putih, dan setiap gumpalan cahaya putih adalah pedang Qi. Dengan teknik bela diri ranah Bai Mo, kekuatannya sangat menakutkan. Kilauan pedang yang pekat ditujukan ke Lu Ming. Lu Ming menggunakan 13 akumulasi serangan kekuatan untuk melawan lawannya. Tombak panjangnya seperti seekor naga, menyapu kehampaan. Setiap tombak berisi 13 serangan. Kilatan pedang tak berujung dihancurkan oleh tombak panjang dan menghilang di udara. Kedua sosok itu saling bersilangan di atas ring pertarungan, sesekali bertabrakan satu sama lain, membuat suara gemuruh yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 50 gerakan. Gerbang Dewa, segel. Selama pertempuran, Lu Ming melemparkan 9 segel gerbang dewa. 6 gerbang penyegel muncul sekaligus, memancarkan ribuan sinar cahaya, mencoba menyegel Bai Mo. Murid Bai Mo menyusut dan dia menggeram, Dewa Putih, bayangan pedang. Tubuh Bai Mo memancarkan cahaya putih seperti pedang. Dalam sekejap, dia bergegas keluar dari 9 meterai gerbang dewa. Tubuh roh yang menakjubkan. Hati Lu Ming tergerak. Tubuh roh Bai Mo seharusnya merupakan sejenis tubuh pedang, yang sangat misterius. Kaisar Naga Abadi Chapter 1532 Bahasa Indonesia 1532 Bab 1532 Membunuh Bai Mo.
Harus dikatakan bahwa tubuh spiritual bumi kelas atas memang sangat berbakat dan kuat. Kekuatan tempur Bai Mo sungguh luar biasa. Dengan budidayanya di puncak kerajaan bela diri tingkat 6, dia mungkin bisa membunuh seorang ahli di tingkat ke-8. Formasi pedang Dewa Putih. Setelah Bai Mo bergegas keluar dari 9 segel gerbang dewa, dia menggeram. Matanya menjadi putih seluruhnya, dan ada garis-garis aneh di matanya. Bus! Di langit, pola padat tiba-tiba muncul, seperti susunan putih besar. Setelah itu, garis putih juga muncul di bawah kaki Luming. Itu tampak seperti susunan yang besar. Satu dari atas dan satu dari bawah, mereka mengepung Luming. Ini bukan formasi. Itu adalah teknik rahasia milik tubuh roh. Hati Luming tergerak. Beberapa tubuh roh yang kuat akan mengembangkan beberapa keterampilan rahasia yang dimiliki tubuh roh. Terus terang, mereka dibawa oleh garis keturunan. Misalnya, kekuatan melahap Luming dibawa oleh garis keturunan 9 naga. Dia memadatkan tubuh Dewa Naga dan masih mempertahankan kekuatan melahapnya. Garis keturunan lain, setelah berubah menjadi tubuh roh, mungkin juga mempertahankan beberapa keterampilan rahasia bawaan yang kuat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pedang Ki yang tak terbatas terkondensasi dari 2 gambar dan mengalir ke arah Luming. Ke segala arah, Luming tidak punya cara untuk mundur. Teknik elemen angin. Jantung Luming berdetak kencang. Dari manik yang membeku di udara, energi hijau mengalir ke tubuh Luming. Luming menggunakan seni elemen angin dan tubuhnya tampak berubah menjadi angin sepoi-sepoi, mengambang di kehampaan. Tubuh Luming bergoyang, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Dia berkedip-kedip di antara pedang Ki yang tak ada habisnya dan menghindari pedang Ki. Namun, aura pedang terlalu banyak. Di ruang sempit seperti itu, tidak peduli seberapa cepat teknik gerakan Luming, dia tidak dapat sepenuhnya menghindarinya. Suara mendesing. Pedang Ki yang sangat tajam diarahkan ke dada Luming. Tubuh Luming ditutupi dengan alam kekacauan. Ia menolak pedang Ki dan terdengar suara mendesis. Pedang Ki benar-benar menembus alam kekacauan dan menusuk dada Luming. Bukan karena alam kekacauan tidak kuat. Pertama-tama, pedang Ki jenis ini benar-benar menakutkan. Kedua, alam kekacauan Luming levelnya terlalu rendah, hanya level 4. Setidaknya bagi Bai Mo, levelnya terlalu rendah, jadi dia tidak bisa bertahan melawannya. Jika itu adalah domain primal chaos tingkat kelima, pedang Ki ini pasti tidak akan mampu menembus pertahanannya. Namun, domain kekacauan juga telah sangat melemahkan kekuatan pedang Ki. Mengaum. Pada saat itu, raungan naga keluar dari tubuh Luming, dan lapisan sisik naga muncul di tubuhnya. Bus! Pedang Ki menebas skala naga, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Pedang Ki hancur, dan sisik naga di dada Luming sedikit rusak, memperlihatkan bekas darah. Pedang Ki yang menakutkan. Hati Luming tergerak. Pola atas dan bawah mengandung pedang Ki yang tak terbatas. Bahkan ahli kerajaan bela diri LV8 akan ditebas oleh mereka. Bus! Bus! Lebih banyak energi dituangkan ke dalam manik yang membeku di udara. Luming mengedarkan seni elemen angin secara ekstrim dan kecepatannya meningkat. Langit dipenuhi sosok Luming. Namun, dari jangkauan kedua diagram tersebut, karena keduanya menutupi seluruh arena pertempuran. Jika dia melakukannya, itu berarti dia telah keluar dari ring pertarungan dan dia akan kalah dalam ronde ini. Jika berada di tempat lain, Luming pasti akan bergegas keluar. Haha, di bawah teknik mata kakak senior Bai Mo, formasi pedang Dewa Putih, Luming sudah mati. Itu benar, teknik mata kakak senior Bai Mo telah membunuh banyak kaisar bela diri tingkat tinggi. Begitu Anda jatuh ke dalamnya, kecuali budidaya Anda terlalu tinggi, Anda hanya akan mati. Luming ini sebenarnya berinisiatif menantang kakak senior Bai Mo. Dia benar-benar mencari kematian. Melihat Luming dalam bahaya, para murid Sekte Dewa Surgawi sedang dalam suasana hati yang baik. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dan menertawakannya. Di sisi lembah Dewa Naga, Tian Cui dan Sue Ningxin sedikit khawatir. Di arena pertarungan, mata Bai Mo menjadi pucat pasi. Ada garis-garis di matanya yang persis sama dengan kedua pola tersebut. Bai Mo melangkah ke dalam kehampaan dan mendarat pada pola di atas. Area di tubuhnya tampak menyatu dengan polanya.
Tiba-tiba, polanya menjadi semakin mengerikan. Pedang Qi bersiul dan kecepatannya meningkat pesat. Lu Ming, hari ini adalah hari kematianmu. Bai Mo berkata dengan acuh tak acuh. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Di saat yang sama, dia terus membentuk segel dengan tangannya. Gerbang Dewa, 9 segel. Sebuah suara yang dalam terdengar ketika 6 gerbang penyegel muncul. Namun, kali ini, pintu penyegel itu tidak ditujukan pada Bai Mo, tetapi pada Lu Ming sendiri. 6 gerbang penyegelan melayang di sekitar Lu Ming dan bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Pedang Qi yang ditujukan ke Lu Ming sebenarnya disegel oleh kekuatan gerbang penyegelan dan berhenti di udara. 9 naga menginjak-injak langit. Lalu, Lu Ming mengambil 9 langkah berturut-turut. Kekuatan langkah menghentak surga 9 naga meledak, menyebarkan pedang Qi di bawah. Dengan bantuan kekuatan ini, Lu Ming melayang ke langit. Tombak senjata spiritual kaisar telah muncul lagi di tangannya. Dia dan tombaknya menjadi satu, dan dia melancarkan 13 serangan. Dia bergegas ke langit dan menyerang Bai Mo. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam proses terbang ke langit, 2 pedang dewa hitam legam meledak dari mata Lu Ming. Teknik pedang yang saleh. Teknik pedang yang saleh adalah serangan jiwa. Itu menembus pola yang telah diletakkan Bai Mo dan menyerbu ke dalam tubuh Bai Mo. Ah! Pada saat ini, Bai Mo menjerit melengking, seolah jiwanya akan terkoyak. Ketika tingkat budidaya Raja Bela Diri meningkat, dewa rohaninya akan menjadi lebih kuat. Di saat yang sama, jiwanya juga menjadi lebih kuat. Semakin tinggi alamnya, semakin kuat kekuatan jiwanya. Jiwa Lu Ming telah dimurnikan oleh bel kesengsaraan pemurnian dunia. Itu rusak dan kemudian dibangun kembali. Kekuatan jiwanya puluhan kali lebih kuat dari seniman bela diri pada level yang sama. Terlebih lagi, dia telah mengembangkan teknik pedang dewa selama periode waktu ini. Kekuatan jiwanya juga menjadi lebih kuat. Jika itu adalah seniman bela diri dengan level yang sama dengan Lu Ming bisa langsung memusnahkan jiwa pihak lain dengan teknik pedang dewa. Bahkan favorit surga seperti Bai Mo, yang budidayanya 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, merasa jiwanya akan terbelah saat ini. Saat ini, 2 pola di bawah kaki Bai Mo menjadi redup. Bang! Lu Ming menerobos pola itu secara langsung, dan tombak tajam itu langsung menembus tubuh Bai Mo. Ah! Bai Mo menjerit enggan, dan kemudian di bawah kekuatan penghancur Lu Ming, tubuh dan jiwanya hancur. Bai Mo, mati. Pada saat ini, arena pertarungan tiba-tiba terdiam. Hampir semua mata terbuka lebar saat mereka menatap ring pertarungan. Beberapa saat yang lalu, Lu Ming benar-benar tertekan dan dalam bahaya, tetapi saat berikutnya, situasinya terbalik. Lu Ming telah membunuh Bai Mo dalam satu gerakan. Perubahan ini terlalu cepat, membuat semua orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Bai Mo ditebas, dan pola pada ring pertarungan menghilang. Tubuh Bai Mo terjatuh di atas ring pertarungan, yang juga membangunkan semua orang. Adegan itu menjadi gempar. Kakak senior Bai Mo. Saudara muda Bai Mo, Lu Ming, kamu pantas mati. Raungan marah terdengar dari sisi sekte surgawi-surgawi. Bai Mo memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi. Tidak banyak surga favorit seperti dia di seluruh sekte Tianchen. Masing-masing dari mereka berpotensi menjadi salah satu dari 10 jenius di wilayah Chang. Di masa depan, mereka akan mampu menjadi biksu bela diri. Mereka bahkan mungkin mempunyai kesempatan untuk menjadi orang suci tertinggi. Bagi sebuah sekte, masing-masing favorit surga ini adalah harta yang tak terukur. Tapi sekarang, Lu Ming telah membunuh salah satu dari mereka. Bagaimana mungkin orang-orang dari sekte Tianchen tidak marah? Kaisar Naga Abadi Chapter 1533 Bahasa Indonesia 1533 mulai menangani Lembah Dewa Naga. Di sisi lain, para murid Lembah Dewa Naga sangat bersemangat. Pembunuhan yang bagus. Bukankah sekte Dewa Surgawi sangat sombong? Beginilah caramu membunuh. Lu Ming tidak terkalahkan. Banyak orang berteriak. Terutama Qiu Yingying, Qiu Hao, dan mereka yang dekat dengan Lu Ming, mereka begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah. Sebelumnya, begitu banyak orang di Lembah Dewa Naga yang terbunuh. Para murid Lembah Dewa Naga sangat marah dan sedih.
Mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang, dia telah mengeluarkannya sepenuhnya. Favorit surga dengan tubuh spiritual bumi kelas atas lebih berharga daripada semua murid lembah Dewa Naga yang telah terbunuh. Hanya ada 3 ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi yang berpartisipasi dalam pertemuan kecil ini. Salah satu dari mereka meninggal mendadak, yang merupakan kerugian besar. Kamu hanya sampah. Ayo pergi. Lu Ming berkata dengan dingin di arena pertempuran. Dia menyimpan cincin penyimpanan Baimo. Ah, Lu Ming, aku akan membunuhmu. Kamu mati. Beberapa ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi, yang berada di ranah bela diri kerajaan LV7 ke atas, meraung marah. Apa yang salah? Murid di bawah peringkat ke-7 tidak dapat melakukannya. Apakah kamu ingin bergerak? Di tribun lembah Dewa Naga, para murid peringkat ke-7 ke atas berkata dengan dingin, yang membuat wajah para murid Sekte Tianshan semakin tidak sedap dipandang. Lu Ming, kekuatan tempurmu sudah mencapai level ini. Di tribun Sekte Dewa Surgawi, Ziwuji berbicara sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Ji Hongchen dari Eden sedang duduk di sampingnya. Mereka semua berasal dari kelompok benua reruntuhan surgawi. Beberapa tahun yang lalu, mereka bahkan bersaing dengan Lu Ming, tetapi sekarang, Lu Ming telah melampaui mereka sepenuhnya. Eden adalah yang terkuat di antara mereka, tapi dia hanya berada di ranah bela diri kerajaan LV2. Adapun Ziwuji dan Ji Hongchen, mereka masih terjebak di puncak alam kaisar bela diri tingkat pertama. Di Eden, wajah Ji Hongchen juga dipenuhi emosi yang rumit. Ziwuji, Ji Hongchen, setelah kompetisi ini berakhir, saya berencana untuk meninggalkan Sekte Dewa Surga dan keluar untuk menenangkan diri. Bagaimana dengan kalian berdua? Eden mengirimkan suaranya ke Ziwuji dan Ji Hongchen. Di masa lalu, ketiganya tidak memiliki hubungan yang baik di benua reruntuhan surgawi. Mereka bahkan merupakan pesaing. Namun, setelah datang ke benua Yuan, ketiganya menjadi sangat dekat. Bagaimanapun, mereka berasal dari tempat yang sama. Kamu ingin meninggalkan Sekte Tianchen. Dengan kultivasimu saat ini, sangat berbahaya bagimu untuk meninggalkan sekte dan keluar. Ekspresi Ziwuji berubah. Hanya bahaya yang memiliki nilai pelatihan. Jika saya mati dalam jalur pelatihan, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup terampil. Namun, jika kita tetap berada di Sekte Dewa, orang luar seperti kita tidak akan bisa menerima pelatihan yang baik. Kami tidak ada bedanya dengan tukang. Kita tidak akan pernah bisa mengejar jejak Lu Ming. Kata Yidian, seolah dia sudah mengambil keputusan. Aku akan pergi bersamamu. Ji Hongchen berkata setelah hening beberapa saat. Setelah ekspresi Ziwuji berubah untuk beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, saya akan terus tinggal di Sekte Tianchen. Baiklah. Eden mengangguk. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing, dan dia tidak akan memaksakannya. Di ring pertempuran, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan dan kembali ke platform ke-10 dalam sekejap. Lu Ming, bagus sekali. Haha, Tian Cui tertawa. Sue Ningxin dan Han Sun juga tersenyum. Para murid Sekte Tianshan terbang turun dari arena pertempuran dan mengumpulkan tubuh Baimo. Kompetisi berlanjut. Segera, babak ini berakhir, dan babak baru dimulai. Sekarang giliran Sekte Tianshan yang menantang lagi. Pemimpin Sekte Tianshan melirik Lu Ming dan yang lainnya dengan dingin. Namun, pada akhirnya, dia tetap mengirimkan orang untuk terus menantang keluarga Po Yuan. Kini, mereka hanya bisa bertahan. Sekarang, mereka telah kehilangan pembangkit tenaga listrik terkemuka dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Mereka tidak berani bertarung dengan lembah Dewa Naga sekarang. Mereka takut tidak bisa masuk 10 besar. Setelah Sekte Dewa mengikuti jejak Sekte Dewa dan berurusan dengan keluarga Po Yuan. Saat giliran lembah Dewa Naga, Tian Cui menantang mereka dan membunuh petarung tingkat 6. Begitu saja, beberapa putaran berlalu. Sekte pertama yang dilenyapkan akhirnya muncul. Keluarga Po Yuan telah dilenyapkan terlebih dahulu oleh kekuatan gabungan dari Sekte Dewa, Sekte Setan Tianyu, dan Sekte Yudu. Sekarang, hanya tersisa 12 sekte. Kompetisi berlanjut. Giliran Lu Ming yang menantang seseorang. Kali ini, dia tidak menantang pembangkit tenaga listrik teratas lawannya. Sebaliknya, ia memilih lawan yang lebih lemah.
Kompetisi berlangsung putaran demi putaran. Suasana semakin menyedihkan. Wajah semua orang di Sekte Dewa Surgawi juga menjadi semakin jelek. Setiap putaran, mereka akan kehilangan salah satu favorit surga mereka karena Lembah Dewa Naga. Mereka yang terpilih untuk berpartisipasi dalam pertemuan kecil itu semuanya adalah pakar kebanggaan surga. Hilangnya masing-masing dari mereka akan membuat Sekte Tian Shen merasa sakit hati. Tapi sekarang, mereka dibunuh satu demi satu. Ketika ronde ke-19 berakhir, Sekte Tian Shen hanya memiliki 16 orang yang tersisa. Kerugiannya sungguh di luar imajinasi. Masih ada 4 orang dari Lembah Dewa Naga. Pada saat ini, 2 sekte lemah lainnya dieliminasi. Akhirnya, hanya ada 10 sekte yang tersisa di tempat kejadian. 10 sekte ini setara dengan memperoleh kualifikasi untuk Majelis Perbaikan Harta Karun. Babak ke-20 dimulai dan giliran Sekte Tianshan yang menantang. Saudara Wu, Saudara Mo, saatnya melenyapkan Lembah Dewa Naga. Pemimpin tim Sekte Dewa Surgawi memiliki tatapan yang sangat dingin di matanya. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Bagus, itulah yang kuinginkan. Di Sekte Iblis Tianyu, cahaya dingin di mata Mo He sangat kuat. Saya sudah menunggu saat ini. Dari Sekte Yudu, mata Wu Qiandu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Serangga beracun merangkak keluar dari tubuhnya dan berenang mengelilinginya. Saudara Wang, bagaimana kalau kita bekerja sama dan melenyapkan Lembah Dewa Naga? Pemimpin tim Sekte Dewa Surgawi memandang pemimpin Sekte Pedang Jiuxiao. Sekte Pedang Jiuxiao memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Tianshan. Sebaliknya, hubungan mereka tidak baik dengan Lembah Dewa Naga. Dia ingin agar Sekte Pedang Jiuxiao berurusan dengan Lu Ming dan yang lainnya. Mata pemimpin Sekte Pedang Jiuxiao berkedip saat dia melihat ke arah Lembah Dewa Naga dengan sedikit ketakutan. Saya tidak akan terlibat dalam bisnis Anda. Dia tidak ingin terlibat dalam konflik antara Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu. Terlebih lagi, Lembah Dewa Naga bukanlah tulang yang mudah untuk dikunyah. Hah! Penolakan Sekte Pedang Jiuxiao membuat wajah pemimpin Sekte Dewa Surgawi menjadi gelap. Hei, apakah kalian akan menantangku atau tidak? Jangan buang waktu. Tian Cui membawa palu besarnya di bahunya saat dia melihat ke arah Sekte Tian Shen dan mencaci maki. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Luan Ying, kamu siap untuk putaran ini? Pemimpin Sekte Dewa Surgawi berkata kepada sosok yang terbungkus jubah hitam. Saya sudah menunggu saat ini. Sosok berjubah hitam itu berbicara dengan dingin, menyebabkan hati banyak murid Sekte Dewa Surgawi bergetar. Mereka tahu betul betapa menakutkannya sosok berjubah hitam dan Luan Ying ini. Bus, sebuah bayangan berkedip, dan Luan Ying muncul di arena pertarungan. Banyak dari mereka dengan kultivasi yang lebih lemah bahkan tidak melihat bagaimana dia muncul di arena pertarungan. Kamu, turun. Di dalam jubah hitam, sepasang mata dingin menatap Tian Cui saat suara dingin terdengar. Haha, akhirnya giliranku. Tian Cui menyeringai dan tertawa. Tian Cui, kamu harus berhati-hati. Orang ini adalah salah satu dari 3 badan spiritual bumi tingkat tinggi di Sekte Tian Shen, dan dia pandai dalam pembunuhan. Han Sun memperingatkan dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, tidak peduli apa keahliannya, aku akan menghancurkannya hingga berkeping-keping dengan paluku. Tian Cui menyeringai. Kaisar Naga Abadi Chapter 1534 Bahasa Indonesia 1534 Bab 1534 Palu Surgawi, Zan Yingying. Ledakan. Tian Cui, membawa palu raksasa sebesar tangki air, bergegas ke ring pertempuran. Seperti menara besi, dia mendarat di ring pertarungan, menyebabkannya bergemuruh. Si pendek, biarkan palu kakek Tian Cui mengintaimu. Tian Cui mengacungkan palunya yang seperti tangki air, mengungkapkan niat membunuh yang jahat. Mati. Tepat pada saat ini, Luan Ying pindah. Tubuhnya seperti bayangan, tiba-tiba muncul di depan Tian Cui, dan pedang tipis dan panjang ditusukkan ke jantung Tian Cui. Cepat, akurat, dan kejam. Dia seperti seorang pembunuh yang terlatih. Ledakan. Kaki Tian Cui tiba-tiba menginjak tanah saat sosoknya mundur dengan cepat. Kemudian,
Palu raksasa muncul di hadapannya. Dentang. Pedang panjang lawan dibelokkan saat mengenai palu Tian Cui. Luan Ying memanfaatkan kekuatan pantulan, dan tubuhnya berkedip, muncul kembali di atas kepala Tian Cui, dan cahaya pedang yang menakutkan menembus ke arah kepala Tian Cui. Enyah. Tian Cui meraung marah, dan palu raksasa itu meledak di atas kepalanya. Palu raksasa itu menghantam, membawa serta angin kencang yang menyebabkan langit bergemuruh. Dentang. Palu raksasa itu kembali menghantam pedang lawan. Namun, tubuh Luan Ying tampak tidak berbobot, dan dia bisa muncul dimanapun dia mau. Bus. Saat berikutnya, Luan Ying muncul di belakang Tian Cui lagi dan menusukkan pedang panjangnya. Tian Cui menggunakan palu raksasanya untuk menyapu, membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Namun, teknik gerakan Luan Ying sungguh terlalu cepat. Dia terus-menerus merayap di sekitar tubuh Tian Cui, dan pedang panjangnya seperti ular berbisa, membidik titik-titik vital Tian Cui setiap saat. Domain bayangan. Di peron, Lu Ming sedikit mengernyitkan alisnya. Luan Ying telah memahami domain bayangan, yang memungkinkan dia mengikuti seperti bayangan. Dia mengembangkan pedang dao pembunuhan, dan ketika mereka bekerja sama dengan sempurna, kekuatan mereka sangat mencengangkan. Seniman bela diri dari alam yang lebih tinggi darinya biasanya bisa membunuh dengan satu serangan. Jelas sekali bahwa pihak lain telah mengatur agar Luan Ying menantang Tian Cui, yang kebetulan mampu menahan Tian Cui, membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Tersesat, tersesat, tersesat. Tian Cui menjadi semakin marah saat dia terus-menerus menyerang dengan palu raksasanya. Langit meledak, membawa serta angin kencang yang menakutkan yang menyapu segala arah. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang keluar dari bawah kaki Tian Cui, menusuk ke arahnya. Serangan pedang ini datang tanpa peringatan apapun dan sangat cepat. Serangan pedang ini sebenarnya berasal dari bayangan Tian Cui sendiri. Serangan pedang ini telah melampaui ekspektasi semua orang. Tidak baik. Han Sun dan Sue Ningsin berseru kaget. Mengaum. Tian Cui sepertinya merasakan bahayanya. Dengan suara gemuruh, otot-ototnya menggeliat dan lapisan sisik naga muncul di kulitnya. Di saat yang sama, sosok Tian Cui mundur secara eksplosif, menghindari pedang ini. Puff! Cahaya pedang masih mengenai kaki Tian Cui, dan sisik naga terbelah, memperlihatkan luka yang dalam. Jika bukan karena reaksi Tian Cui yang tepat waktu, salah satu kakinya akan dipotong. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, bayangannya sendiri menembakkan cahaya pedang lain dari kaki Tian Cui. Serangan yang aneh. Membunuh. Tian Cui meraung ketika palu raksasa di tangannya menghantam bayangannya sendiri. Ledakan. Palu raksasa itu menghancurkan cahaya pedang secara langsung dan menghantam bayangan di ring pertarungan. Seluruh arena pertempuran mulai bergetar. Tidak jauh dari situ, tubuh Luan Ying gemetar, dan dia mundur beberapa langkah. Tampaknya serangan Tian Cui secara tidak langsung telah melukainya. Dengan cepat, Luan Ying menghilang. Pada saat ini, 8 bayangan muncul di sekitar Tian Cui. Masing-masing bayangan akan menembakkan cahaya pedang, menusuk ke arah Tian Cui. Tian Cui menggunakan palu raksasanya untuk menyapu, menghalangi serangan musuh. Namun, serangan dari keempat arah terlalu cepat, dan Tian Cui merasa sulit untuk memblokirnya sepenuhnya. Puff! Puff! Setelah beberapa saat, tubuh Tian Cui dipenuhi dengan beberapa luka, begitu dalam hingga tulangnya terlihat, dan darah mengalir keluar. Hehe, kakak senior Luan Ying, kamu akan menang. Di sisi Sekte Dewa Surgawi, beberapa murid mencibir. Di sisi Lembah Dewa Naga, semua orang memperhatikan dengan cermat dengan wajah cemberut. Serangan Torvosaurus. Tiba-tiba, Tian Cui meraung keras. Dia meraih gagang palu raksasanya dengan kedua tangannya, mengangkatnya, dan mulai berputar dengan kecepatan ekstrim. Gagang palu Tian Cui sangat panjang. Saat diayunkan, rasanya seperti badai yang melanda segala arah. Bang! 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 8 bayangan tidak bisa mengelak sama sekali. Mereka tertabrak dan pingsan. 8 bayangan itu hancur dan terkondensasi kembali menjadi satu bayangan, yang berubah menjadi sosok Luan Ying. Pada saat ini, jubah hitam di kepala Luan Ying telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah yang gelap dan suram. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Jelas, dia juga terluka akibat serangan Tian Cui.
Pedang bayangan, bunuh. Sebuah suara yang dalam keluar dari mulut Luan Ying. Tubuhnya perlahan menjadi buram, berubah menjadi bayangan, dan akhirnya menghilang. Luan Ying sepertinya telah benar-benar menghilang dari arena pertarungan, dan bahkan auranya tidak dapat dirasakan. Tubuh roh tipe bayangan. Mata Luming berbinar. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya pedang keluar dari atas kepala Tian Cui, mengarah ke dia. Palu surgawi menghantam ke atas. Tetapi pada saat yang sama, cahaya pedang muncul di bawah kaki Tian Cui, di kiri dan kanannya, dan menusuk ke arahnya. Tian Cui meraung marah, sosoknya mundur dengan cepat, menghindari serangan cahaya pedang. Namun, masih ada seberkas sinar pedang yang berhasil meninggalkan luka di tubuh Tian Cui. Di sekitar palu surgawi, cahaya pedang terus muncul, tanpa suara atau tanda. Serangan Torvosaurus. Tian Cui meraung keras dan sekali lagi menggunakan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Dia mengangkat palu raksasa dan memutarnya dengan liar. Namun, kali ini, cahaya pedang itu tidak runtuh. Sebaliknya, ia melewati serangan palu surgawi dan terus menusuk ke arahnya. Puff, puff. Beberapa luka lagi muncul di tubuh Tian Cui. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menyerangnya? Beberapa murid lembah Dewa Naga berkata dengan cemas. Lawannya terlalu aneh. Serangan Tian Cui sebenarnya tidak mampu mengenainya. Bukannya serangan itu tidak bisa mengenainya, tapi bayangan lawan bisa mengurangi kerusakannya secara signifikan. Saat serangan Tian Cui mendarat di tubuh lawan, damagenya berkurang. Di saat yang sama, kecepatan lawan terlalu cepat, dan sebagian besar serangan telah berhasil dihindarinya. Favorit kerajaan bela diri tingkat 9 di surga dijelaskan di tribun. Mengaum, raungan naga keluar dari mulut Tian Cui. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan terburu-buru bergegas ke sisi panggung pertarungan. Sepertinya dia akan segera keluar dari arena pertarungan. Kamu ingin buru-buru ke arena pertarungan? Tinggal. Di udara, suara dingin Luan Ying terdengar. Tian Cui bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan terus berlari ke depan. Suara mendesing. Cahaya pedang yang menakutkan menembus palu surgawi dari belakang. Tian Cui, yang sedang maju, tiba-tiba berhenti dan berbalik. Puci. Cahaya pedang ini menembus dada Tian Cui, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Mati. Suara dingin terdengar saat sosok Luan Ying muncul di depan Tian Cui. Mengaum. Pada saat ini, Tian Cui mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Hantu naga biadab yang sangat besar muncul di tubuhnya, dan ia mencakar Luan Ying. Tidak baik, ekspresi Luan Ying berubah drastis, tapi sudah terlambat baginya untuk menghindar dalam jarak sedekat itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1535 Bahasa Indonesia 1535 Luming versus Wu Qiandu. Bang! Cakar Torvosaurus Phantom mengenai Luan Ying. Dia mengerang dan terlempar, memuntahkan darah. Membunuh. Mati. Tian Cui meraung. Dia melemparkan palu raksasa di tangannya seperti meteorit, mengenai Luan Ying yang masih di udara. Ah! Luan Ying menjerit saat tubuhnya terlempar. Palu raksasa itu membawanya keluar dari ring pertempuran dan mendarat dengan keras di tanah. Luan Ying memuntahkan seteguk darah, wajahnya sepucat spray. Luan Ying dikalahkan, karena Tian Cui masih berada di arena pertarungan. Bus! Palu raksasa itu terbang kembali ke ring pertarungan dan mendarat di tangan Tian Cui. Puff! Tubuh Tian Cui gemetar saat dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat. Meskipun dia telah mengalahkan Luan Ying, dia juga terluka parah. Kakak senior Tian Cui, cepat datang dan sembuhkan. Lu Ming berteriak. Mengedarkan ki aslinya, Tian Cui bergegas ke peron dan duduk bersila, memfokuskan seluruh energinya pada penyembuhan. Baru saja, dia telah terluka oleh pedang Luan Ying berkali-kali, dan jantungnya bahkan telah tertusuk oleh pedang panjang. Pedang penghancur ki yang mengerikan terus-menerus menghancurkan tubuh spiritual Tian Cui. Tian Cui pertama-tama harus menghancurkan pedang ki yang merusak ini sebelum dia bisa pulih. Brengsek. Di platform Sekte Dewa Surgawi, pemimpin Sekte Dewa Surgawi berteriak dengan marah. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan tempur Luan Ying, serta fakta bahwa dia kebetulan mampu menahan Tian Cui, dia seharusnya bisa menjatuhkannya.
Meskipun dia mungkin tidak bisa membunuh Tian Cui, dia seharusnya bisa mengalahkannya tanpa masalah. Dia tidak menyangka bahwa Tian Cui pada akhirnya akan mengalahkan Luan Ying dengan keduanya menderita kerugian besar, menyebabkan rencananya gagal. Dengan cara ini, 2 dari 3 ahli teratas Sekte Dewa Surgawi telah dikalahkan, hanya menyisakan pemimpinnya. Hal ini membuat semua orang di Sekte Dewa Surgawi terlihat sangat jelek. Sebelumnya, Sekte Dewa Langit telah mengumumkan bahwa mereka juga akan menempati posisi pertama dalam pertemuan kecil harta karun kali ini dan meraih 3 kejuaraan berturut-turut. Tapi sekarang, pemimpinnya adalah satu-satunya pakar terkemuka. Sebagian besar ahli peringkat 6 lainnya telah terbunuh. Tidak mungkin dia mendapatkan tempat pertama. Semua ini karena Lembah Dewa Naga. Sebelumnya, mereka ingin berurusan dengan Lembah Dewa Naga, namun pada akhirnya, mereka mendapat masalah. Sebelum kompetisi dimulai, orang-orang dari Sekte Tianshan mungkin tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Aku serahkan sisanya padamu. Pemimpin tim Sekte Dewa Surgawi memandang Sekte Iblis Tian Yu. Bus, sosok dengan pedang iblis di punggungnya bergegas keluar dari Sekte Iblis Tian Yu, dan ki iblisnya melonjak ke langit. Itu adalah manifestasi iblis. Seseorang mengenali orang ini. Ada 2 orang dari Sekte Setan Tian Yu yang memiliki tubuh spiritual bumi kelas atas dan telah mencapai puncak kerajaan bela diri level 6. Salah satunya adalah Mo He, dan yang lainnya adalah Mo Xian. Tatapan Mo Xian langsung tertuju pada Sue Ningxin, dan dia berkata, "Aku menantangmu." Banyak orang terkejut. Benar saja, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tian Yu, dan Sekte Yudu telah mulai mengirimkan kekuatan tempur terkuat mereka untuk menghadapi Lembah Dewa Naga. Sue Ningxin maju selangkah dan melangkah ke ring pertarungan. Membunuh. Pedang iblis itu terhunus, dan ki iblis melonjak ke langit. Mengaum. Saat raungan naga bergemuruh, Sue Ningxin menampakkan wujud aslinya, berubah menjadi naga salju. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Pertarungan ini berbeda dengan pertarungan Tian Cui dan Luan Ying. Pertempuran ini merupakan pertarungan langsung, dan sangat sengit. Sue Ningxin adalah naga sejati berdarah murni. Dia dianggap jenius. Tubuh naganya kuat, tidak lebih lemah dari tubuh spiritual bumi yang lebih unggul. Dia setara dengan Mo Xian. Kedua belah pihak bertarung lebih dari 200 gerakan. Pada akhirnya, Sue Ningxin menang dengan selisih tipis dan menjatuhkan Mo Xian dari panggung pertarungan, sementara Sue Ningxin sendiri terluka parah. Lukanya bahkan lebih parah daripada luka Tian Cui. Sue Ningxin menyeret tubuhnya yang terluka parah kembali ke peron dan mulai pulih. Lembah Dewa Naga telah memenangkan pertempuran lainnya dan mengalahkan ahli terkemuka dari Sekte Iblis Tian Yu. Mungkinkah Lembah Dewa Naga akan menjadi yang terakhir? Beberapa orang memiliki pemikiran seperti itu. Tantangannya terus berlanjut, dan tak lama kemudian giliran Sekte Racun Keinginan. Bus, Wu Qiandu dari Sekte Racun Keinginan berdiri dan melangkah ke ring pertempuran. Sekte Racun Keinginan juga memiliki 2 ahli top. Wu Qiandu adalah pemimpin Sekte Racun Keinginan. Kali ini, dia secara pribadi mengambil tindakan. Tatapan Wu Qiandu beralih antara Han Sun dan Lu Ming. Menurut aturan, Tian Cui dan Sue Ningxin baru saja bertarung. Sekarang, mereka tidak dapat menantang mereka. Mereka hanya bisa menantang Lu Ming dan Han Sun sebelum mereka bisa menantang Tian Cui dan Sue Ningxin. Akhirnya, pandangan Wu Qiandu tertuju pada Lu Ming. Lu Ming, kamu berhasil melarikan diri dengan senjata Sainmu terakhir kali. Sekarang, turunlah dan hadapi kematianmu. Wu Qiandu berkata dengan dingin. Terakhir kali, Lu Ming menggunakan sayap hitam untuk menciptakan angin kencang yang membuat gas beracunnya tidak berguna. Sekarang dia tidak bisa menggunakan senjata sucinya, dia ingin melihat bagaimana Lu Ming akan bertahan melawan gas beracunnya. Satu lagi di sini untuk mati. Lu Ming tersenyum acuh tak acuh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di ring pertarungan. Bus, begitu kaki Lu Ming mendarat di tanah, Wu Qiandu mulai bergerak. Segerombolan serangga berbisa mengerumuni Lu Ming, menutupi langit dan matahari seperti awan gelap. Bus, domain kekacauan Lu Ming menyebar dan menyelimuti serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya. Api, Lu Ming berkata dengan lembut. Alam kekacauan berubah menjadi alam api dalam sekejap. Nyala api menyelimuti serangga berbisa, dan dengan suara mendesis,
serangga berbisa tersebut terbakar menjadi abu oleh api tersebut. Namun, pada saat ini, dengan lambaian tangan Wu Qiandu, katak muncul satu demi satu. Setiap kodok dipenuhi bintil-bintil dan mengeluarkan bau busuk saat mereka menerkam Luming. Di udara, katak itu memuntahkan aliran air beracun dari mulutnya, yang menyelimuti Luming. Ketika air beracun jatuh ke domain chaos, terdengar suara korosi yang mendesis. Membunuh. Pada saat yang sama, Wu Qiandu menyerang Luming. Cambuk lembut muncul di tangannya. Cambuk lembut itu ditutupi duri beracun dan bergulir ke arah Luming. Ledakan. Ledakan. Luming menggunakan seni surgawi penekan penjara dan meninju katak serta cambuk satu demi satu. Namun, katak tersebut meledak dalam proses kekuatan tinju Luming. Mereka berubah menjadi genangan air kental dan menyembur ke arah Luming, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Luming merasa sedikit pusing saat mencium bau busuk. Dia mengedarkan ki aslinya dan sadar kembali. Racun yang mengerikan. Luming berpikir dalam hati. Bus, bus. Serangga berbisa terus keluar dari tubuh Wu Qiandu. Kemudian, katak, ular berbisa, dan lainnya menyerang Luming. Dia mengendalikan cambuk lembut dan menyerang Luming dengan sangat gesit. Membunuh. Mati. Luming tiba-tiba berteriak dan memperluas teknik pedang sucinya. Dua lampu pedang hitam keluar dari mata Luming dan bergegas menuju Wu Qiandu. Namun saat ini, perisai yang terbuat dari serangga berbisa muncul di permukaan tubuh Wu Qiandu. Ketika teknik pedang surgawi mengenai serangga berbisa, banyak dari mereka terbunuh, tetapi Wu Qiandu selamat dan sehat. Serangan jiwa dapat mengabaikan pertahanan biasa dan menyerang jiwa. Namun, serangga-seranggaku ini punya semangat. Serangan jiwamu tidak dapat menembus apapun yang memiliki roh. Kamu menggunakannya sekali terakhir kali, jadi aku siap kali ini. Hehe, Wu Qiandu mencibir. Sepertinya serangan jiwa tidak maha kuasa. Mereka masih memiliki kelemahan. Luming merenung. Kaisar Naga Abadi Chapter 1536 Bahasa Indonesia 1536 menyempurnakan Wu Qiandu. Pertahanan biasa tidak bisa bertahan dari serangan jiwa sama sekali. Mereka bisa langsung menembusnya. Saat itu, ketika mereka menghadapi Mohun sesepuh kultus roh jahat, domain kekacauan Luming dan domain ruang waktu gelembung hanya dapat melemahkan sebagian dari serangan tersebut. Mereka tidak dapat sepenuhnya bertahan melawannya. Jelas sekali bahwa pertahanan biasa tidak ada gunanya. Namun, serangan jiwa juga memiliki kelemahan. Jika ada makhluk hidup di depan mereka, serangan jiwa tidak akan bisa melewatinya. Misalnya, Wu Qiandu menggunakan serangga beracunnya untuk menghalangi di depannya. Meskipun serangga beracun itu kecil, mereka tetap memiliki roh dan jiwa. Serangan jiwa akan menyerang serangga berbisa, dan Wu Qiandu, yang berada di belakang serangga berbisa, secara alami aman dan sehat. Karena dia berani menantang Luming, dia tentu saja punya rencana yang sangat mudah. Namun, ekspresi Luming tetap tenang. Jika teknik serangan jiwa tidak berguna, bisakah Luming tidak melakukan apapun pada Wu Qiandu? Bus! Luming menutupi seluruh tubuhnya dengan domain chaos dan melayang ke langit. Ledakan! 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 Kemudian, Luming melihat ke bawah dari atas dan terus membombardir dengan tinjunya. Kekuatan tinju yang mengerikan melesat ke arah Wu Qiandu, serangga beracun, dan ular seperti meteor. Sejumlah besar serangga dan katak beracun terbunuh. Di arena pertempuran, ada serangga mati, katak, dan ular berbisa di mana-mana. Genangan racun memenuhi ring pertarungan, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Gumpalan gas beracun memenuhi ring pertempuran. Haha, Luming, terima kasih atas kerja samanya. Pembentukan gas beracun telah diatur. Kamu bisa mati sekarang. Di arena pertarungan, Wu Qiandu mengungkapkan senyuman dingin. Awan gas beracun hijau menyembur keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan gas beracun di ring pertempuran. Seluruh arena pertempuran diselimuti gas beracun. 1000 tangan beracun. Wu Qiandu berkata dengan dingin. Gas beracun itu berguling dan berubah menjadi telapak tangan beracun, meledak ke arah Luming di langit. Luming menggunakan teknik elemen angin dan menghindari telapak tangan beracun. Karena itu masalahnya, aku akan membunuhmu dulu. Tombak senjata spiritual kaisar muncul di tangan Luming.
Dia menjadi satu dengan tombak dan menukik ke bawah, menyerbu ke dalam formasi gas beracun dan membunuh Wu Qiandu. Kamu tidak bisa membunuhku. Wu Qiandu mencibir. Dengan keras, tubuhnya meledak dan berubah menjadi awan gas beracun, yang kemudian menyatu dengan gas beracun dari formasi tersebut. Tombak panjang Luming menyapu dan gas beracun berguling-guling. Membunuh. Luming berteriak, dan serangan jiwa yang tak terlihat meledak. Namun, ada banyak sekali serangga beracun yang terbang di dalam gas beracun tersebut. Luming berteriak dan sekelompok serangga beracun jatuh. Hehe, Luming, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Kamu hanya bisa membiarkan aku membunuhmu. Suara sombong Wu Qiandu terdengar. Formasi gas beracun bergulir dan melonjak menuju Luming terus-menerus. Gas beracun yang mengerikan menyelimuti Luming seolah-olah akan merusak alam kekacauan dan mengubah Luming menjadi abu. Selain itu, gas beracun akan mengembun menjadi serangan yang ditujukan pada Luming. Tombak panjang itu bergetar dan menghancurkan serangan satu persatu. Luming, kamu bisa bergegas ke Kolisem sendiri. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Suara dingin Wu Qiandu terdengar. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Jika dia ingin membunuh Wu Qiandu, Luming bisa melakukannya sekarang. Selama dia melemparkan segel Chaos Sky Turning, kekuatan mengerikan dari segel Chaos Sky Turning pertempuran. Dia bisa dengan mudah menghancurkan barisan besar ini dan bahkan membunuh Wu Qiandu. Tapi sekarang bukan waktunya menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit. Luming ingin menyimpan segel Chaos Empyrean untuk menghadapi pemimpin sekte alam dewa atau Mohe. Dia tidak akan menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit untuk saat ini. Jadi dia hanya bisa menggunakan metode lain. Bus. Domain kekacauan Luming tiba-tiba menyebar, menyelimuti seluruh arena pertempuran. Kemudian, guntur dan kilat tak berujung muncul dan memenuhi arena pertempuran, diikuti oleh api. Seluruh arena pertempuran diselimuti oleh kekuatan guntur dan api. Cici. Serangga beracun itu dibakar sampai mati satu persatu. Membunuh. Membunuh. Kemudian, Luming terus berteriak dan menggunakan teknik pedang dewa. Itu membentuk gelombang tak terlihat yang mengalir ke segala arah. Sejumlah besar serangga beracun terbunuh dan berubah menjadi abu dalam guntur dan api. Aku tidak percaya kekuatan jiwamu bisa terus meledak. Suara Wu Qiandu terdengar. Kekuatan jiwa seseorang terbatas. Menggunakannya terus-menerus akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Namun, setelah beberapa saat, Wu Qiandu mulai merasa gugup. Luming tidak berhenti. Serangan jiwanya terus meletus, dan hampir semua serangga beracun terbunuh. Membunuh. Luming berteriak. Gas beracun bergulung dan tangisan kesakitan Wu Qiandu terdengar. Awan kabut berkumpul dan bergulung, seolah hendak mengembun menjadi sosok manusia. Melahap. Luming maju selangkah dan menekan telapak tangan kirinya ke udara. Kekuatan melahapnya meledak dan menyelimuti awan gas beracun. Gumpalan gas beracun dimakan dan mulai dimurnikan oleh Luming. Gas beracun itu sangat menakutkan. Namun, tubuh roh Luming telah mencapai tubuh roh bumi tingkat tinggi. Selain itu, tubuh rohnya mengandung jejak ki yang kacau, yang lebih kuat dari tubuh roh bumi tingkat superior biasa. Dia tidak takut dengan gas beracun. Mengaum. Raungan naga samar terdengar dari tubuh Luming. Gas beracun yang diubah oleh Wu Qiandu terus dimurnikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh rohku tidak terkalahkan. Bagaimana kamu memperbaikinya? Di dalam gas beracun, teriakan ketakutan Wu Qiandu terdengar saat dia mati-matian melawan. Membunuh. Mati. Luming berteriak. Dua pancaran cahaya pedang keluar dari matanya dan menembus gas beracun. Wu Qiandu menjerit kesakitan saat perlawanannya langsung melemah. Luming terus melepaskan kekuatan melahapnya, melahap dan memurnikan gas beracun yang telah diubah oleh Wu Qiandu. Saat dia berteriak, awan gas beracun yang diubah Wu Qiandu menjadi semakin kecil. Dia ingin mereformasi tubuhnya, tetapi Luming langsung menyerangnya. Dengan sebuah pukulan, dia berubah menjadi gas beracun lagi dan dimakan serta dimurnikan oleh Luming. Dengan sangat cepat, gas beracun yang diubah oleh Wu Qiandu berkurang lebih dari setengahnya. Lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Wu Qiandu akhirnya ketakutan dan mulai memohon belas kasihan. Perasaan melihat dirinya dimurnikan membuatnya sangat ketakutan.
Apalagi dia tidak ingin mati. Dia memiliki masa depan cerah di depannya. Dengan bakatnya, dia sangat yakin bahwa dia bisa menerobos ke alam suci di masa depan. Seberapa riangkah seorang ahli alam suci dengan umur lebih dari 100.000 tahun? Dan EBSCP, para penonton dari 13 sekte semuanya tercengang. Wu Qiandu sebenarnya telah dipaksa sejauh ini oleh Lu Ming. Di mata favorit surga ini, Wu Qiandu adalah keberadaan yang menakutkan. Dengan tubuh racun 1000 mandi dan racun mematikannya, tidak ada yang tidak takut padanya. Bahkan favorit surga di levelnya pun akan takut padanya. Tapi sekarang, dia memohon belas kasihan di depan Lu Ming. Selamatkan hidupku. Sebelumnya, Anda mengirim orang dari Sekte Yudu untuk membunuh murid lembah Dewa Naga kami. Mengapa kamu tidak mengampuni mereka? Kenapa kamu tidak memikirkan situasi saat ini? Lu Ming berkata dengan dingin. Kekuatan melahap terus melahap. Wu Qiandu berteriak kesakitan, dan gas beracun terus mengalir. Sebelum pertarungan dengan Lu Ming, dia tidak akan memikirkan hasil seperti itu. Yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana cara membunuh Lu Ming. Gumpalan gas beracun dimakan oleh Lu Ming dan kemudian dimurnikan. Gas beracun yang diubah Wu Qiandu menjadi semakin kecil. Kaisar Naga Abadi Chapter 1537 Bahasa Indonesia 1537 Bab 1537 menjadi lelucon. Anak muda, jangan melangkah terlalu jauh. Jangan melangkah terlalu jauh. Saat ini, suara lama datang dari salah satu gedung. Dari arah suaranya, itu pasti tetua alam suci dari Sekte Yudu. Hehe, apakah kamu patah hati? Mengapa kamu tidak memikirkan hal itu ketika kamu membunuh murid lembah Dewa Naga? Lu Ming, kamu tidak perlu peduli dengan orang tua ini. Suara tetua alam suci lembah Dewa Naga datang dari paviliun di belakang lembah Dewa Naga. Anak muda, sebaiknya kamu memikirkannya. Lagi pula, Anda harus bepergian keluar di masa depan. Tidak baik melangkah terlalu jauh. Tetua alam suci dari Sekte Yudu melanjutkan. Kamu tercela. Anda mengancam murid lembah Dewa Naga. Kata tetua Sein dari lembah Dewa Naga. Hehe, tetua alam suci dari Sekte Yudu mencibir. Membunuh. Namun, jawaban Lu Ming hanya satu kata, bunuh. Dua berkas cahaya pedang lagi ditembakkan dari mata Lu Ming dan menembus gas beracun. Wu Qiandu menjerit kesakitan saat awan gas beracun itu runtuh sepenuhnya, tanpa jejak kehidupan. Wu Qiandu, mati. Ini adalah tanggapan Lu Ming terhadap sesepuh alam bijak Sekte Yudu. Dia mendominasi dan tanpa ampun. Pada saat ini, tidak ada suara dari paviliun di belakang Sekte Racun Keinginan. Namun, niat membunuh yang dingin menyebar. Tentu saja, dalam lingkungan seperti itu, para tetua alam suci tidak diperbolehkan ikut campur. Jika tidak, sekte lain akan mengeroyok mereka. Dia sudah mati. Wu Qian diracun sampai mati. Sebagian besar orang yang hadir merasakan hati mereka bergetar. Pakar kebanggaan surga lainnya dibunuh oleh Lu Ming. Termasuk Bai Mo, ada dua ahli kebanggaan surga yang telah mati di tangan Lu Ming. Itu terlalu tragis. Dalam lelang harta karun sebelumnya, sangat sedikit tubuh spiritual bumi kelas atas yang terbunuh. Jenius di level ini, meskipun ada celah dalam kekuatan tempur, itu tidak akan terlalu besar. Memang mungkin untuk mengalahkan mereka, tetapi sangat sulit untuk membunuh mereka. Kali ini, baru ronde ke-20, dan dua favorit surga di level ini telah mati. Banyak juga yang terluka parah. Karena Lu Ming, pertemuan kecil kali ini jauh lebih tragis dari sebelumnya. Lu Ming menyingkirkan cincin penyimpanan Wu Qiandu dan kembali ke peron. Kemudian, seseorang pergi ke arena pertarungan dan membersihkannya. Bagaimanapun, Wu Qiandu telah melepaskan begitu banyak serangga beracun, ular, dan sejenisnya. Arena pertempuran itu dipenuhi dengan zat beracun. Di platform Sekte Dewa Surgawi, mata ketua tim Sekte Dewa Surgawi sangat dingin. Tatapannya menyapu Tian Cui dan Sue Ningxin, yang saat ini sedang dalam masa pemulihan, dan niat membunuhnya terlihat samar-samar. Orang ini ingin menantang Tian Cui dan Sue Ningxin di babak selanjutnya. Kata Lu Ming. Sekarang, Tian Cui dan Sue Ningxin terluka parah. Jika mereka ditantang oleh ketua tim Sekte Dewa Surgawi, itu akan sangat berbahaya.
Ketua tim Sekte Dewa Surgawi jelas ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Tian Cui dan Sue Ningsin. Saya tidak akan membiarkan dia berhasil, kata Han Sun, niat membunuhnya dingin. Usai bersih-bersih, lomba dilanjutkan. Tidak diketahui apakah suasananya telah terhasut, tetapi ketika giliran sekte lain, suasana menjadi lebih intens dan eksplosif. Sekte-sekte lain yang memiliki dendam satu sama lain juga mulai mengirimkan ahli-ahli top mereka untuk menantang para ahli top dari sekte-sekte yang memiliki dendam satu sama lain. Setelah Lu Ming dan Wu Qiandu, ada dua bentrokan lagi antara kekuatan besar. Pertemuannya, para jenius teratas dari sekte pedang yang tidak disengaja dan kastil iblis keduanya terluka dan jatuh dari arena pertempuran. Pakar tingkat atas Istana Linglong telah mengalahkan lawannya dengan cedera serius dan menang. Segera, giliran lembah Dewa Naga yang menantang. Han Sun berdiri, maju selangkah, dan muncul di arena pertarungan. Yu Sheng, turunlah. Han Sun berkata dengan dingin. Yu Sheng adalah nama ketua tim Sekte Dewa Surgawi. Semua orang terkejut. Han Sun menantang Yu Sheng. Para pemimpin kedua sekte akan bentrok. Mata Yu Sheng menjadi dingin. Rencana awalnya adalah menunggu putaran berikutnya. Ketika tiba waktunya Sekte Dewa Surgawi menantangnya, dia secara pribadi akan mengambil tindakan untuk membunuh Tian Cui atau Sue Ningsin. Jelas sekali, Han Sun telah mengetahui rencananya dan langsung menantangnya. Yu Sheng melangkah keluar dan mendarat di ring pertarungan. Sama saja jika aku membunuhmu terlebih dahulu. Yu Sheng berkata dengan dingin. Cahaya suci yang cemerlang keluar dari tubuhnya. Dia bermandikan cahaya suci, dan tidak ada debu atau kotoran di tubuhnya. Yu Sheng adalah keturunan langsung dari Sekte Tianshan, dan dia mengembangkan teknik murni dari Sekte Tianshan. Kata-kata yang luar biasa. Han Sun mencibir. Ki dingin yang mengerikan keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Separuh dari arena pertempuran tertutup embun beku putih. Ledakan, ledakan. Yu Sheng dan Han Sun saling menyerang pada saat yang sama dan memulai pertarungan sengit. Kedua sosok itu terus bentrok di ring pertarungan dengan kecepatan yang semakin cepat. Beberapa petani yang lebih lemah tidak dapat lagi melihat kedua sosok itu dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat cahaya suci yang tak ada habisnya dan arus dingin yang mengerikan berbenturan di platform pertempuran, membentuk pilar ki yang melesat ke langit. Suara mendesing. Yu Sheng bermandikan cahaya suci, memegang tombak hukuman dewa. Dia seperti dewa yang turun ke dunia, siap menghukum dunia. Sisik naga putih muncul di tubuh Han Sun, dan dia ditutupi lapisan Ice Armor. Lengannya telah berubah menjadi cakar naga, yang begitu menakutkan hingga seolah mampu menghancurkan segalanya. Bus, bus, cakar naga dan tombak hukuman dewa bertabrakan dengan sengit. Puci, bahu Han Sun tertusuk oleh tombak hukuman dewa, tapi cakar naganya yang lain masih menempel di dada Yu Sheng, hampir merobek jantungnya. Keduanya terluka pada saat bersamaan, dan pakaian mereka berlumuran darah. Namun, pertempuran terus berlanjut. Sejujurnya, kekuatan tempur Han Sun dan Yu Sheng sangat menakutkan, bahkan lebih kuat dari Bai Mo. Dapat dikatakan bahwa di masa depan, mereka kemungkinan besar akan masuk dalam 10 besar jenius di benua Azure. Lagi pula, 10 orang jenius teratas dipilih oleh generasi muda di bawah alam suci. Begitu 10 jenius teratas saat ini memasuki alam suci, mereka secara otomatis akan dikeluarkan dari 10 jenius teratas dan digantikan oleh favorit surga yang baru. Dapat dikatakan bahwa kedua orang aneh masa depan ini akan bertarung terlebih dahulu. Pertempuran ini berlangsung lebih dari 300 gerakan. Esensi sejati dan kekuatan fisik keduanya perlahan-lahan habis. Pada akhirnya, itu menjadi pertarungan tangan kosong. Keduanya terjerat, dan darah mereka menodai ring pertarungan. Bang! Pada akhirnya, keduanya keluar dari ring pertarungan pada saat yang sama, mengakhiri pertarungan. Lu Ming bergerak dan muncul di samping Han Sun. Dia menuangkan inti esensialnya ke dalam tubuh Han Sun dan berkata, "Saudara senior Han Sun, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Orang itu bahkan lebih buruk keadaannya." Han Sun berkata sambil tersenyum. Hah! Yu Sheng mendengus dingin. Dengan bantuan para murid Sekte Dewa Langit, dia mendarat di tribun, meminum pil penyembuh, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Lu Ming mendukung Han Sun untuk berdiri di belakang peron.
Kemudian, mereka kembali ke peron. Dengan cara ini, hanya tersisa 3 orang di lembah Dewa Naga. Namun, orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi semuanya memiliki wajah muram. Setelah Yu Seng mengundurkan diri, tidak ada lagi ahli terkemuka di Sekte Tianchen. Benar-benar lelucon untuk memenangkan tempat pertama. Kompetisi berlanjut, dan tak lama kemudian, babak ini diumumkan telah berakhir. Sudah waktunya untuk putaran ke-22. Di babak ini, murid-murid Sekte Tianchen yang tersisa telah benar-benar kehilangan semangat mereka. Mereka secara acak mengirimkan satu orang untuk menantang sekte lainnya. Sekarang giliran Sekte Iblis Tianyu. Aku akan melakukannya. Di Sekte Iblis Tianyu, dia membawa pedang iblis di punggungnya dan melangkah keluar. Dia mendarat di platform pertempuran dan melihat langsung ke lembah Dewa Naga. Matanya menyapu Tian Cui dan Sue Ningxin. Hati Lu Ming mencelos. Kaisar Naga Abadi Chapter 1538 Bahasa Indonesia. 1538 hanya Lu Ming yang tersisa. Mau dia jelas ingin menantang Tian Cui dan Sue Ningxin. Akhirnya, mata Mohe tertuju pada Sue Ningxin dan dia berkata dengan dingin, keluar. Bertarung. Sue Ningxin berkata dengan tegas dan melangkah maju. Kakak senior, hati-hati, kata Lu Ming. Sue Ningxin mengangguk dan melangkah ke ring pertarungan. Aku akan membunuhmu dalam pertempuran ini. Ki iblis Mohe melonjak, dan kekuatan iblis yang sangat besar meledak. Di belakangnya, pedang iblis itu secara otomatis terhunus, dan cahaya pedang yang menakutkan itu menebas ke arah Sue Ningxin. Mengaum, Sue Ningxin meraung dan berubah menjadi wujud aslinya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan aliran es dan salju, yang mengalir menuju cahaya pedang. Ledakan, tabrakan hebat terjadi, dan tubuh ramping Sue Ningxin bergetar saat dia mundur. Sue Ningxin terluka parah dalam pertempuran terakhir. Tidak mungkin dia pulih dalam waktu sesingkat itu. Dengan tubuhnya yang terluka, dia dirugikan sejak awal pertarungan dengan Mohe. Membelah pedang iblis. Pedang iblis di tangan Mohe menyatu dengan domain di sekujur tubuhnya dan dia menebasnya lagi. Pedang iblis yang membelah adalah teknik pamungkas dari Sekte Iblis Tianyu. Dikatakan mampu membelah segala sesuatu dengan satu pisau. Sangat menakutkan. Apapun akan terpecah oleh pedang iblis yang membelah. Kepingan salju mengembun di sekitar Sue Ningxin. Kepingan salju menari-nari di udara dan sangat tajam. Mereka membelah udara dan mengeluarkan suara siulan yang mengerikan saat mereka terbang menuju pedang iblis yang membelah. Namun, ketika kepingan salju bersentuhan dengan pedang iblis yang membelah, mereka sepertinya menerima kejutan yang mengerikan dan meledak. Bus, bus, dan EBSP, suara mendesing. Kepingan salju yang tak berujung bertabrakan dengan pedang iblis, menciptakan suara logam. Kepingan salju hancur, tapi kekuatan pedang iblis itu juga melemah dengan cepat. Memotong. Namun, ki iblisnya mendidih, dan dia menebas lagi. Lalu, dia menebas lagi. Satu demi satu tebasan, setiap tebasan sangat menakutkan, seolah-olah akan membelah langit. Cakar naga Sue Ningxin melangkah ke udara dan menerkam ke depan, terlibat dalam konfrontasi sengit dengan Mohe. Ledakan, ledakan. Gemuruh yang mengerikan terus terdengar saat mereka berdua saling bertukar puluhan pukulan. Lambat laun, Sue Ningxin bukan tandingannya. Lukanya semakin parah, dan sulit baginya untuk menggunakan kekuatan tempur penuhnya. Puci, sisik naga dibelah dan jatuh di mana-mana. Di tubuh Sue Ningxin, terdapat banyak luka yang dalam dan panjang, dan tubuh putihnya berlumuran darah. Membunuh. Pedang iblis Mohe menembus serangan Sue Ningxin dan menyerang kepalanya, mencoba memenggal kepalanya. Sue Ningxin dengan cepat mundur, tapi dia masih terlambat satu langkah. Ada luka tertinggal di dahinya. Sue Ningxin sudah terluka parah, dan sekarang lukanya semakin parah. Kekuatan tempurnya semakin lemah, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Kakak senior, mundurlah dari arena pertarungan. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Sue Ningxin. Jika ini terus berlanjut, Sue Ningxin akan berada dalam bahaya. Mengaum, Sue Ningxin meraung keras. Dia sedikit tidak mau. Setelah bertukar pukulan lagi dengan Mohe, dia berbalik dan pergi. Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Mo dia berkata dengan dingin. Ki iblis dari tubuhnya bahkan lebih mengerikan.
Dia melesat ke langit dan menebas dengan pedang iblisnya. 8 lampu bilah menebas, menghalangi jalan Sue Ningsin. Cakar naga Sue Ningsin menginjak tanah, dan tanah itu tiba-tiba tertutup lapisan es dan salju. Pedang es meluncur keluar satu demi satu, bergegas menuju pedang iblis. Bang! Bang! Suara tabrakan terdengar. Sayangnya, kekuatan tempur Sue Ningsin telah menurun. Untuk sesaat, dia tidak bisa mematahkan pedang iblis itu sama sekali. Sebaliknya, pedang iblis itu meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya, hampir memotong salah satu cakar naga. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu pasti akan mati hari ini. Segel naga iblis. Mati. Mo katanya dingin. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan seekor naga iblis hitam terbang keluar sambil mengaum, menyerbu ke arah Sue Ningsin. 2 naga, 1 hitam dan 1 putih, bertarung di ring pertarungan. Kemudian, dia menyerang Sue Ningsin dengan pedang iblis yang membelah. Setelah beberapa gerakan, luka Sue Ningsin menjadi lebih serius. Merusak. Pada akhirnya, Sue Ningsin mengeluarkan raungan keras, dan tubuh naga aslinya menyusut. Lapisan kristal es menutupi tubuhnya, membuatnya tampak seperti pedang es. Suara mendesing. Pedang es terus menyerang, berbenturan dengan pedang iblis miliknya. Akhirnya, ia melesat keluar dari jangkauan pedang iblis dan bergegas ke tepi ring pertarungan. Pada saat ini, kristal es yang menutupi tubuh Sue Ningsin juga runtuh. Nafas Sue Ningsin menjadi semakin melemah. Dengan langkah cakar naganya, tubuhnya keluar dari ring pertarungan dan jatuh. Pada saat ini, dia menghela nafas lega dan dengan cepat menahan auranya. Membunuh. Namun, pada saat ini, Mohe meraung dan berdiri di tepi ring pertarungan. Matanya galak dan penuh niat membunuh yang dingin. Dia menebaskan pedang iblis ke arah kepala Sue Ningsin. Ketika Sue Ningsin terjatuh dari ring pertarungan, itu berarti pertarungan telah usai. Oleh karena itu, dia benar-benar lengah dan menarik kembali Shen Yuan-nya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mohe akan begitu tercela sehingga dia akan menyerang lagi dan melakukan tindakan fatal pada Sue Ningsin. Sue Ningsin tidak punya waktu untuk menghindari gerakan ini. Kamu sedang mencari kematian. Di peron, Lu Ming meraung keras. Esensi vital dalam tubuhnya mendidih, dan sayap hitam di punggungnya tiba-tiba terentang. Dengan sekali klik, dia muncul di samping Sue Ningsin. Dia mengepakkan sayap hitamnya dan menghancurkan pedang iblis itu. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Mengganggu di tengah, menggunakan senjata suci, dan melanggar aturan. Melihat pedangnya diblokir oleh Lu Ming, ketidakpuasan melintas di matanya, dan dia berteriak dengan marah. Diam, siapa yang melanggar aturan? Kakak seniorku sudah bergegas keluar dari panggung pertarungan dan kakinya sudah menyentuh tanah, yang artinya dia kalah. Pertarungan ini telah berakhir, tapi kamu masih terus membunuhnya. Apakah kamu yang melanggar aturan, atau aku yang melanggarnya? Lu Ming menatap Mohe, matanya sangat dingin. Baru saja, jika dia tidak menatap ring pertarungan dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan segera menggunakan senjata sainnya dan bergegas keluar. Sue Ningsin pasti berada dalam bahaya besar. Oh, apakah dia sudah mendarat di tanah? Aku tidak melihatnya tadi. Dia berdalih. Lu Ming tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap ke arah Mohe, matanya menunjukkan niat membunuh yang sangat dingin. Dia harus membunuh ini, dia. Kakak senior, ayo pergi. Lu Ming membantu Sue Ningsin ke tribun. Adik laki-laki, terima kasih sebelumnya. Saat ini, Sue Ningsin telah kembali ke bentuk manusianya, wajahnya sedikit pucat. Kakak senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku akan membunuhmu dan membalaskan dendammu. Kata Lu Ming. Aku percaya padamu, adik muda. Sue Ningsin tersenyum dan menelan pil penyembuh untuk mulai menyembuhkan lukanya. Lu Ming, sebaliknya, kembali ke peron. Tantangannya terus berlanjut. Seperti yang diharapkan, ketika giliran Sekte Racun Keinginan, salah satu ahli mereka menantang Tian Cui. Sekte Racun Keinginan, seperti Sekte Iblis Langit, juga memiliki 2 ahli top. Sebelumnya, Wu Qiandu telah dibunuh oleh Lu Ming, dan hanya tersisa 1. Sekte Racun Keinginan jelas sangat membenci Lu Ming dan ingin membunuh Tian Cui untuk membalaskan dendam Wu Qiandu. Namun, luka Tian Cui sedikit lebih baik daripada luka Sue Ningsin.
Selanjutnya, Tian Cui mengolah tubuh naga mengamuk, yang memiliki pertahanan kuat. Lawan tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Tian Cui. Namun, Tian Cui masih cedera dan bukan tandingan lawannya. Setelah bertukar lebih dari 100 gerakan, dia dijatuhkan dari ring pertarungan. Dengan kekalahan Tian Cui, hanya Lu Ming yang tersisa di Lembah Dewa Naga. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada platform Lembah Dewa Naga, hanya pada Lu Ming saja. Sekarang, hanya Lu Ming yang tersisa di Lembah Dewa Naga. Bagaimana dia bertarung? Kaisar Naga Abadi Chapter 1539 Bahasa Indonesia 1539 Pertempuran besar melawan Mohe. Tantangan terus berlanjut dan sangat berat. Saat ini, persaingan sudah memasuki babak kedua. Yang lemah telah tersingkir, dan yang tersisa semuanya sangat kuat. Pertempuran itu sangat sengit. Pertandingan demi pertandingan, akhirnya giliran Lembah Dewa Naga. Lu Ming maju selangkah dan mendarat di ring pertarungan. Mohe, turunlah dan terima kematianmu. Suara Lu Ming terdengar oleh semua orang. Seperti yang diharapkan, Lu Ming ingin menantang Mohe. Banyak orang mengira dia telah melanggar aturan dan hampir membunuh Sue Ningsin. Banyak orang menduga bahwa Lu Ming pasti akan menantang Mohe. Dia membawa pedang iblis di punggungnya dan melangkah ke ring pertarungan. Anda telah berhasil melarikan diri 2 kali. Hari ini, aku akan menghabisimu. Katanya, meskipun Lu Ming telah membunuh 2 ahli terkemuka, dia masih sangat kuat. Kamu tidak akan punya kesempatan hari ini. Anda pasti akan mati. Lu Ming berbicara dengan cara yang sama mendominasi. Bus, bus. Keduanya berdiri saling berhadapan, dan wilayah kekuasaan mereka meledak pada saat yang sama, melonjak ke arah satu sama lain. Ledakan. Wilayah kekuasaan keduanya saling berbenturan, menciptakan ledakan keras saat mereka bertarung dengan sengit. Wilayah Mohe adalah wilayah Dao Iblis dan berada di puncak tingkat ke-7 sedangkan wilayah Lu Ming hanya berada di puncak tingkat ke-4. Namun, dalam bentrokan wilayah Lu Ming sama sekali tidak dirugikan. Kedua domain tersebut bentrok dan saling terkait, menciptakan badai energi yang mengerikan. Membunuh. Membelah pedang iblis. Mati. Dia berteriak dan menghunuskan pedang iblisnya. Sinar pedang yang mengejutkan menerobos langit dan menebas Lu Ming. Tombak senjata spiritual kaisar muncul di tangan Lu Ming. Dia melemparkan, menyimpan kekuatan untuk 13 serangan, dan sinar tombak meledak, bertabrakan dengan pedang iblis. Di dalam cahaya tombak, 13 kekuatan saling tumpang tindih dan meledak, meletus dengan kekuatan tembus yang mengerikan. Namun, ada kekuatan pemisahan yang mengerikan di dalam pedang iblis yang dengan cepat membelah kekuatan pancaran tombak. Pada akhirnya, keduanya menghilang. Mata Lu Ming sedikit berkedip. Pedang iblis pemecah sekte iblis langit memang sesuai dengan reputasinya. Bus, bus. Kemudian, keduanya menyerang ke depan seperti 2 sambaran petir dan saling menyerang. Pedang iblis dan tombak panjang saling berbenturan, menciptakan ledakan yang mengerikan. Setiap kali keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan akan meledak. Kekuatannya tidak terkendali dan menyapu ke segala arah. Ada lapisan layar cahaya transparan di sekitar panggung pertarungan, yang menghalangi ki yang meluap. Jika tidak, beberapa orang yang lebih lemah di tribun penonton akan terluka. Membunuh. Setelah bertukar beberapa gerakan, Lu Ming berteriak. 2 pedang surgawi keluar dari matanya dan melesat ke arah Mohe. Lu Ming menggunakan teknik pedang dewa. 2 pedang dewa hitam legam menyerbu tubuh Mohe dan membombardir dewa spiritualnya. Namun, tubuh Mohe hanya sedikit gemetar dan dia baik-baik saja. Harta karun pertahanan dewa spiritual. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Serangan jiwamu tidak ada gunanya melawanku. Dia mencibir. Pedang iblisnya menyapu dan dia mengambil kesempatan itu untuk menyerang Lu Ming. Bus. Tombak panjang Lu Ming bergetar dan memblokir serangan pedang iblis itu. Kemudian, keduanya bertarung lagi dan bertukar puluhan jurus. Sejujurnya, dia memang sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Bai Mo dan Wu Qiandu, yang baru saja dibunuh Lu Ming. Dia seharusnya setara dengan Han Sun dan ketua tim sekte Dewa Surgawi. Tubuh roh dan alam kekacauan Lu Ming memiliki beberapa keunggulan. Namun, budidaya lawannya 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming.
Keduanya bertarung sengit dan sulit menentukan pemenangnya. Garis keturunan ketiga. Dengan satu pemikiran, garis keturunan ketiga Luming muncul. Gumpalan energi melonjak ke tubuh Luming, membuat kekuatan tempurnya semakin kuat. Dentang. Tombak panjang Luming tersapu. Tubuh Mohe gemetar dan dia terlempar. Pertempuran untuk jarak yang jauh. Gerbang Dewa, 9 segel. Tangan Luming dengan cepat membentuk segel. 6 gerbang penyegel muncul di sekitar Mohe, mencoba menyegelnya. Dewa Iblis, turun. Dewa Iblis. Mo dia meraung, dan Ki Iblis melonjak. Dewa Iblis raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan terkondensasi di sekelilingnya, memancarkan kekuatan iblis yang sangat besar. Ini adalah keterampilan rahasia, atau keterampilan rahasia yang dibawa oleh tubuh roh iblis. Itu sangat mirip dengan susunan pedang Baimo, yang merupakan keterampilan rahasia yang dibawa oleh tubuh roh. Ledakan. Makhluk surgawi berkepala 3 dan berlengan 6 itu menyerang 6 telapak tangan berturut-turut, mengenai 6 gerbang penyegel. Ledakan. Ledakan. 6 gerbang penyegelan bergetar dan meledak. Saat ini, serangan Luming telah tiba. Tombak panjang itu menghantam Mo dia seperti gunung Tai. Dan EBSCP, bum bum. 6 telapak tangan iblis besar berkepala 3 dan berlengan 6 menghantam Luming. 2 di antaranya memblokir tombak panjang Luming, sedangkan 4 lainnya seperti 4 gunung besar yang menekan Luming. Tombak panjang Luming bergetar dan berubah menjadi bayangan tombak yang tebal, meledak. Tombak panjang itu bertabrakan dengan telapak tangan iblis terus-menerus. Luming dan Mo dia terpaksa mundur di tengah keributan yang dahsyat. Bocah ini memiliki kekuatan tempur yang begitu besar dalam waktu sesingkat itu. Dia harus disingkirkan. Mo dia sangat terkejut. Saat itu, ketika dia memimpin anak buahnya untuk memburu Luming, Luming tidak dapat melakukan banyak perlawanan di depannya. Namun, sekarang, Luming bisa melawannya secara langsung. Pertempuran itu sulit ditentukan. Lalu, setelah jangka waktu tertentu, wilayah apa yang akan dicapai Luming? Akankah dia melampauinya dalam segala aspek? Hatinya menjadi dingin memikirkan hal ini. Dia dan Luming sudah menjadi musuh bebuyutan. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Jika mereka bertemu di masa depan, pasti akan terjadi pertarungan yang tragis. Salah satu dari mereka harus mati. Namun, setelah beberapa saat, dia takut dialah yang akan mati jika bertemu Luming. Oleh karena itu, dia harus membunuh Luming sekarang. Bunuh-bunuh. Mati. Mo dia meraung. Ki iblisnya sepertinya terbakar. Dewa iblis raksasa itu sepertinya telah menjadi nyata. Yang mengejutkan adalah 6 bila iblis besar muncul di 6 lengan dewa iblis. Ledakan. Ledakan. Mo dia melangkah maju dan menyerang Luming. Dewa iblis besar itu mengayunkan pedang iblisnya yang besar dan menyerang Luming. Membunuh. Luming berteriak. Kekuatan garis keturunan ketiga terus-menerus mengalir ke tubuh Luming, membuat niat membunuhnya semakin kuat. Pada saat yang sama, kekuatan melahap meledak dan menyelimuti Mohe, menyebabkan ki iblis di tubuh Mohe menjadi tidak stabil. Aura dewa iblis juga melemah. Luming maju selangkah dan tubuhnya melayang ke langit. Tombak panjangnya berubah menjadi sinar tombak sepanjang 1000 meter dan menghantam Mohe dengan liar. Mata Mo dia galak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dewa iblis besar dan 6 bila iblis menebas Luming terus-menerus. Keduanya bertabrakan dengan intens, dan pancaran tombak serta pancaran pedang membubung ke langit. Di sekeliling, apakah itu di peron atau di tribun, semua orang menahan napas dan menatap ke arah ring pertarungan. Mereka takut ketinggalan adegan seru itu. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Dia berada di bawah alam bela diri kerajaan tingkat ke-7, tapi dia masih bisa mengerahkan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Aku takut bahkan ahli kerajaan bela diri LV8 akan dibunuh olehnya. Favorit surga di atas alam bela diri tingkat ke-7 berbicara dengan tatapan serius di matanya. Semuanya adalah favorit surga yang tiada taraf. Di masa depan, mereka memiliki harapan besar untuk menjadi salah satu dari 10 jenius tingkat iblis di benua Azure. Itu benar. Aku ingin tahu apa hasil dari pertempuran ini. Beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan, namun mata mereka masih tertuju pada arena pertarungan.
Kaisar Naga Abadi Chapter 1540 Bahasa Indonesia. 1540 Bab 1540 Busuk. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Mo Dia telah bertukar lusinan gerakan. Pada saat ini, Dewa Iblis yang telah dia kental mulai bergetar. Jelas sekali, untuk mempertahankan Dewa Iblis ini, konsumsinya sangat mencengangkan. Selain itu, Lu Ming terus-menerus melepaskan kekuatan melahapnya. Mohe merasa ki iblis di tubuhnya terus-menerus dilahap oleh Lu Ming, menyebabkan ki iblisnya menjadi semakin tidak berkelanjutan. Segel. Pada saat itu, Lu Ming memasang gerbang penyegel lagi. 6 gerbang penyegel bersinar dan menekan Dewa Iblis. Kali ini, Dewa Iblis akhirnya tidak dapat menembus gerbang penyegel dalam waktu singkat dan gerakannya menjadi kaku. Ledakan. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu. Tombak panjangnya berubah menjadi cahaya tombak besar dan menghantam kepala Raja Asmodian dengan keras. 13 kekuatan langsung menumpuk dan meledak. Mati. Mo Dia meraung. Kepala Dewa Iblis meledak, dan kemudian tubuhnya meledak. Dalam sekejap, Dewa Iblis itu meledak. Tubuh Mohe bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Mundur. Mo Dia mengertakkan gigi dan terbang mundur. Dia tahu dia kalah hari ini. Dia bukan tandingan Lu Ming. Sekarang, dia harus bergegas turun ke ring pertarungan. Kamu tidak bisa melarikan diri, Feng. Lu Ming berkata dengan dingin. 6 gerbang penyegel muncul di depan Mohe, menghalangi jalannya. Pedang iblis Mohe menebas terus-menerus, tapi tidak bisa menembus penghalang segel pintu. Saat ini, Lu Ming telah menyingkirkan tombaknya. Dia memegang segel besar di salah satu telapak tangannya. Segel primal chaos yang membalikkan langit. Sekarang, segel kekacauan yang membalikkan langit telah dikembangkan oleh Lu Ming hingga puncak tingkat ketiga. Meskipun kekuatannya semakin kuat, dia juga semakin terampil dalam menggunakannya. Saat dia menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit, dia tidak perlu menggunakan semuanya sekaligus secara maksimal, karena itu akan menghabiskan esensi sejati dalam jumlah yang sangat besar. Sekarang, dia bisa mengendalikan kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit. Dengan mengurangi kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit, dia bisa menghemat banyak yuan asli dan mengendalikannya dengan lebih mudah. Misalnya, segel di tangan Lu Ming adalah segel kekacauan yang mengubah langit yang telah dia kental. Itu sekitar 50% dari kekuatannya ketika Lu Ming menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, jika Lu Ming menggunakan kekuatan penuhnya, mustahil baginya untuk memegangnya di telapak tangannya dan mengendalikannya sedemikian rupa. Jauh lebih nyaman bagi Lu Ming untuk mengontrol 50% kekuatannya. Ledakan. Lu Ming melambaikan tangannya dan segel kekacauan yang membalikkan langit menghantam Mohe. Kekuatan serangan 50% dari kekuatan penuh juga sangat kuat. Itu melebihi kekuatan, menyimpan kekuatan 13 serangan Lu Ming. Segel primal chaos yang memutar langit menghantam ke arah Mohe seperti gunung dewa kuno. Kekuatannya yang besar dan auranya yang mencengangkan membuat ekspresi Mohe berubah drastis. Mo Dia meraung dan berbalik untuk memblokir. Dia terus menebas dengan pedang iblisnya, berharap bisa memblokirnya. Ledakan. Ketika pedang iblis yang membelah menebas segel Chaos Sky Turning, tidak hanya pedang itu tidak membelah segel Chaos Sky Turning, tetapi pedang iblis itu sendiri langsung dihancurkan oleh segel Chaos Sky Turning. Segel primal chaos yang memutar langit terus turun. Pada akhirnya, dia menggunakan pedang iblisnya untuk memblokir di depannya. Armor senjata spiritual tingkat kaisar muncul di tubuhnya, dan bersama dengan wilayahnya, dia memblokir di depannya. Ledakan. Segel primal chaos yang membalikkan langit menghantam dengan keras. Tubuh Mohe bergetar hebat dan dia mundur dengan panik. Wajahnya pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tangannya yang memegang pedang itu gemetar tanpa henti. Pelindung tulang di pergelangan tangannya rusak. Hanya dengan membayar harga yang mahal, ia dapat memblokir segel kekacauan. Suara gemuruh yang keras terdengar dari atas, dan satu lagi stempel kekacauan yang membalikkan langit pun runtuh. Mohe meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Bang! Kali ini, dia berlutut di tanah dan menyemburkan darah. Lengannya meledak dan pedang iblisnya terbang jauh. Bahkan dengan perlindungan senjata spiritual kaisar, tubuhnya tidak dapat menahan semua kekuatan.
Kekuatan mengerikan itu menghancurkan banyak tulangnya. Namun, yang membuat dia putus asa, segel pembalik langit kekacauan ketiga menekannya dengan suara gemuruh yang keras di langit. Tidak, kali ini, dia mengeluarkan raungan putus asa. Kali ini, dia pasti tidak bisa menolaknya. Jika dia tidak bisa menolaknya, dia akan mati. Keluar, mati. Mo, dia meraung. Pagoda hitam kecil terbang dari alisnya, dan aura luas menyebar. Senjata suci. Pagoda kecil ini adalah senjata suci. Bus. Senjata Sein itu meluas dengan cepat dan bertabrakan dengan stempel yang berputar di langit. Menara hitam kecil itu dikirim terbang. Mohe memuntahkan darah lagi dan berguling di ring pertarungan, meninggalkan genangan darah di tanah. Dia melanggar peraturan. Dia melanggar peraturan. Dia menggunakan senjata suci. Gunakan senjata Sainmu dan bunuh tanpa ampun. Para murid lembah Dewa Naga meraung marah. Bus. Di paviliun di belakang lembah Dewa Naga, tetua lembah Dewa Naga melangkah ke udara. Matanya dingin ketika dia berkata, mereka yang menggunakan senjata Sein tanpa izin di atas panggung akan dibunuh tanpa ampun. Tetua alam suci menyerang dengan telapak tangannya, dan sebuah telapak tangan besar menempel ke arah Mohe. Apa yang sedang kamu lakukan? Seorang tetua bergegas keluar dari paviliun di belakang Sekte Iblis Tianyu. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan cahaya pedang menebas, menghancurkan jejak telapak tangan tetua alam suci di lembah Dewa Naga. Tetua alam suci di lembah Dewa Naga menatap dengan dingin ke arah sesepuh alam suci dari Sekte Iblis Tianyu dan berkata, sebelum pertempuran dimulai, saya sudah mengumumkan bahwa siapapun yang menggunakan senjata suci di atas panggung akan dibunuh tanpa ampun. Anda ingin menghentikan saya? Tetua, selamatkan aku. Mo, dia berteriak ketakutan. Tetua alam suci dari Sekte Iblis Tianyu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kalau kita melepaskannya kali ini? Lepaskan dia. Anda dapat bertanya kepada rekan-rekan Daois dari sekte lain apakah mereka setuju. Tetua Sein dari lembah Dewa Naga mencibir. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Sosok-sosok keluar dari gedung. Mereka adalah tetua Sein dari 13 sekte. Aturan yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun tidak boleh dilanggar. Karena Anda telah melanggarnya, bunuh. Tetua dari Sekte Pedang Hidup dan Mati adalah orang pertama yang berbicara, niat membunuhnya dingin. Itu benar. Jika semua orang menggunakan senjata Seinnya, apa gunanya? Bagaimana seseorang bisa mengetahui kekuatan generasi muda? Bukankah ini hanya soal berapa banyak senjata Sein yang dimiliki seseorang? Karena itu, dia harus dibunuh. Tetua Kastil Iblis melanjutkan, saya setuju. Kita harus membunuhnya. Jika dia tidak menggunakan senjata Sein-nya, dia pasti sudah terbunuh. Saya setuju. Para tetua dari sekte lain menimpali satu demi satu, menyebabkan Modia dipenuhi dengan keputusasaan. Hanya para tetua sekte Dewa Surgawi dan sekte Yudu yang tidak berbicara. Ekspresi mereka agak tidak sedap dipandang. Tidak, aku tidak ingin mati. Mohe meraung dan berubah menjadi sinar cahaya iblis, bergegas ke kejauhan. Mati. Tetua alam suci dari lembah Dewa Naga meraung, dan gelombang suara yang mengerikan menyerbu ke arah Mohe. Tubuh Mohe meledak di udara, dan bahkan menara senjata Sein kecil pun tidak berpengaruh. Hati Luming bergetar. Apakah ini kekuatan tempur dari sesepuh alam bijak? Dia bahkan tidak bergerak. Dia hanya berteriak dan membunuh Mohe. Setelah membunuh Mohe, tetua lembah Dewa Naga mengulurkan tangan dan meraih pagoda senjata suci Mohe. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pagoda senjata suci terbang menuju Luming.